Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita bersama-sama, kita akan menikmati kasih anugerah berkat Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan hati yang haus lapar akan hadirat Tuhan, dan kita percaya saat kita bersatu hati, kita meninggikan memuliakan Tuhan, Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita dengan segala kasih anugerah berkat Tuhan. Kiranya Ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam malikai-malikainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Mari kita ungkapkan cinta kita kepada Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati. Kami membawa korban syukur. Kami membawa puji-pujian bagi namamu. Ya Allah, syukur bagimu, syukur bagimu, Yesus, Kau Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima Syukur Rabba kasih titi kira mata kasih kira syukur mata kasih. Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik buat jiwaku. Selamanya Tuhan baik. Glory, 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 glory. Terima kasih. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu kami rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan saat ini, saat indah, ku memuji dan
saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau, hadirat-Mu kami rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu kami rasakan Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan kekuatan yang baru, kami rasakan kebaikan-Mu, kami rasakan anugerah-Mu melimpah-limpah buat hidupku di dalamku Tuhan, bahwa setiap kami makin mengasihi-Mu, bahwa setiap kami makin mencintai-Mu. Ya Allahku, ku sembahkan, ku tinggikan, ku agungkan, ku muliakan, ku masyurkan Engkau, ya Tuhan. Ya Ralama, ya Ralama, ya Ralama, ya Syana, Ralama, ya 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 Ralama, Shere Ralama, ya Ralama, ya Ralama, Takaralama, ya Ralama, ya Ralama, Shana Ralama, ya Ralama, Takaralama, Takaralama, ya Shakana Ralama, jamahanmu, urapan-Mu, sentuhan-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau lebih dari segalanya. Glory, glory. Yere lama ya nara lama ya ralama ya syaka nara lama ya nara lama ya nara lama. Engkau setia Tuhan, Engkau setia bagi kami. Kasih setiamu lebih daripada hidup. Dan bibir kami akan memegahkan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana, ya Tuhan. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di
dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu Tuhan. Mendekat padamu. Mari sekali lagi naikkan pujian ini, nyatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Ya Tuhan, aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu Tuhan yang menuntun kami. Bawaku padamu, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Mari bawa setiap kami mendekat. Amin, amin, amin. Engkau Tuhan Allah. Katakan betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Penuhiku, bawaku mendekat padamu. Sekali lagi nyatakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Ya Tuhan, ini kerinduan kami, bahwa setiap kami makin hari makin mendekat, bahwa setiap kami makin hari kami makin mencintai-Mu. Ya Tuhan, bahwa kami Tuhan makin hari makin mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap hidup kami Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Pujian kami bagi-Mu, hormat kami bagi-Mu, kemuliaan
kebesaran bagimu, keagungan bagimu, ya Tuhan. Syakaramo ya rabayana ralamo. Mari sembah Tuhan. Mari angkat hatimu Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar menghormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Mari kita belajar meresponi kehadiran Tuhan di tempat ini. Yesus Tuhan, kami ada sampai dengan hari ini karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami ada sampai dengan hari ini karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Cintamu, kasihmu tulus atas setiap kami Tuhan. Penyertaanmu sempurna atas hidup kami. Mari bawa setiap hari kami makin mengasihi dan mencintaimu. Mari bawa setiap hari Tuhan jatuh cinta kepadamu. Amin. Setiap hari semakin ingin menyenangkan hatimu. Syakanamaya. Kasihmu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan setiap kami di hadapan-Mu, bahwa setiap hari kami senantiasa terkoneksi dengan Engkau. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku
besar, anugerah-Mu yang terbesar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ire lamaya nara lamaya shaka nara lamaya. Ire lamaya nara lamaya. Glory, glory. Syukur bagi nama-Mu, syukur bagi Yesusku. Kekuatanku di dalam-Mu, pengharapanku di dalam-Mu Tuhan. Kaulah segalanya bagiku, Kaulah segalanya. Lamaya nara lamaya shara lamaya. Oh, nara lamaya nara lamaya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dimuliakan Tuhan. Glory, glory, glory. Yes. Shakarabarabaya nara lamaya nara lamaya nara lamaya nara lamaya. Yere lamaya nara lamaya nara lamaya nara lamaya. Shaka nara lamaya nara lamaya. Yere lopoto kore bahara basa nara lamaya nara lamaya. Yere lamaya nara lamaya nara lamaya. Shera nara lamaya nara. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Biarlah apa yang Kau rancangkan, segala yang baik Tuhan, terjadi dalam kehidupan kami, dalam dunia ini Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang sungguh baik, sangat baik. Tuhan, Kau yang merancangan-rancangan, bukan celaka tapi rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau, yang mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat kami memuji, memuliakan nama-Mu, kami bersatu hati dengan iman, dengan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah kami tenggelam dalam hadirat-Mu, dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Biarlah hati kami tertuju kepadamu. Tuhan Roh Kudus, tolong kami. Biarlah mata kami terbuka, telinga kami terbuka atas hadirat-Mu, atas kehendak rencana-Mu Tuhan. Dan tuntun kami di dalam kehendak rencana-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat kami ada dalam hadirat-Mu, biarlah kuasa-Mu dinyatakan, yang sakit disembuhkan, kuasa kesembuhan mengalir saat Engkau hadir Tuhan. Mereka yang kekurangan Tuhan limpahi, Tuhan berikan hikmat sehingga mereka tidak kekurangan apapun. Tuhan, mereka yang sedih, mereka yang dalam tekanan, Tuhan Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita yang melampaui akal budi pikiran. Dan Tuhan juga terus memimpin, memberikan kemenangan demi kemenangan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu tak akan kembali dengan sia-sia. Mari Roh Kudus Kau yang berkarya, dan biarlah hati kami merupakan bejana untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Dan kami renungkan firman-Mu, kami telakap, kami lakukan, dan sungguh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya saat kita memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tetaplah terus ada dalam hadirat Tuhan, buka hati kita supaya kita menerima kasih anugerah berkat Tuhan. Tuhan sudah pimpin gereja kita hari demi hari, dan kita percaya penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan itu sangat luar biasa. Dan ketika kita terus mengikuti tuntunan daripada Tuhan, maka kita pilih mengalami mujizat kuasa Tuhan, kebenaran firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itulah yang menjadi kerinduan dari Bapak Gembala Sidang kita. Maka gereja kita sudah merindukan setiap jemaat boleh bertumbuh. Maka ada Pondok Daud yang membuat jemaat bisa terus
ya mendekat kepada Tuhan 24 jam, setiap saat saudara bisa datang bersekutu dengan Tuhan bersama-sama saudara seiman, dan saya percaya 2-3 orang yang sepakat Tuhan hadir dan saudara akan menerima damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Dan supaya kita lebih lagi bisa mengerti firman Tuhan, ada Psalm ya, sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan lebih dan lebih lagi, dan terus saudara bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu juga ada kelompok sel. Disitulah saudara bisa berbagi, saling menyaksikan kehidupan rohani kita, dan saling mendukung dalam doa, dan begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi saat kita bersekutu dengan saudara seiman dalam kelompok sel. Dan juga Tuhan itu memberikan karunia secara khusus bagi gereja kita. Tidak semua gereja dipercaya, ya ada rencana ya, yang Tuhan berikan ke ACT, ada Holy Land Experience Indonesia, yang akan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kita dukung doa sehingga sungguh-sungguh apa yang Tuhan rencanakan terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Jadi pastikan saudara ya, Tuhan menuntun gereja kita. Setiap orang yang berjalan bersama-sama dalam tuntunan Tuhan akan juga menerima anugerah berkat Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama, kita rindu hidup kita itu ada dalam kasih Tuhan ya. Hidup di dalam cinta daripada Tuhan. Nah, orang yang sedang jatuh cinta, ya, orang yang sedang dilanda api cinta, ya, orang yang sedang jatuh cinta, api cinta sedang melanda, penuh gairah, penuh semangat, ya, dan bahagia. Wah, semuanya jadi menyenangkan. Wah, benar saudara ya, orang sedang jatuh cinta itu penuh gairah, ya, semangat saudara ya. Wah, penuh keriduan, ya. Nah, jatuh cinta itu ya saya jadi ingat saudara ya, ada sebuah lagu yang tahun 70-an ya, 1970-an menjadi lagu hit ya. Jatuh cinta itu berjuta rasanya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, lalu saya jadi ingat, nah, saya coba ya cari di internet, lalu saudara saya baca syairnya, wah juga bagus. Itulah ya, orang yang sedang jatuh cinta itu seperti itu. Ya, jatuh cinta berjuta rasanya. Mungkin kita bisa nyanyikan ya sedikit syairnya. Jatuh cinta berjuta rasanya. Bagi yang 70 tahun itu biarlah lagu kenangan. Ya. Jatuh cinta berjuta rasanya, biar siang biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar manis teruslah nampaknya. Dia jatuh, aku cemas tapi hati rindu. Dia dekat, aku senang tapi salah tingkah. Dia aktif, aku pura-pura jual mahal. Dia diam, aku cari perhatian. Oh repotnya jatuh cinta berjuta indahnya, dipandang dibelai amboi rasanya. Jatuh cinta berjuta nikmatnya, menangis tertawa karena jatuh cinta. Oh asiknya. Ya saudara yang dikasih Tuhan, itu lagu ya yang mengisahkan orang yang sedang jatuh cinta ya. Itu kenyataannya seperti itu ya. Biar siang, biar malam, yang terkenang tuh wajah orang yang dicintai ya. Siang malam yang terpikir ya itu wajahnya. Lalu semua indah, walaupun tuh hitam atau putih, manis tampaknya. Jadi orang jatuh cinta walaupun tuh orangnya hitam ya dilihat itu manis saja ya, hitam-hitam manis saudara. Yang putih ya kelihatan putih cemerlang. Saudara, itu namanya orang sedang jatuh cinta ya.
Kalau dia jauh, terus hati kita cemas dan kita rindu. Tapi kalau dia dekat, kita senang, tapi salah tingkah. Kadang-kadang seperti itu ya. Dia aktif, kita pura-pura jual mahal. Kalau dia mulai deketi, kita malah pura-pura jual mahal. Tapi kalau dia diem, kita yang bingung cari membuat perhatian. Ya, jatuh cinta memang indah, dibelai dan sebagainya, tawa, nangis. Nah, itu orang yang jatuh cinta, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, ini adalah ciptaan manusia, ciptaan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan manusia, Tuhan beri kemampuan untuk cinta, untuk mengasihi. Tidak semua ciptaan punya hal itu. Ya. Hanya manusia yang Tuhan beri hati yang bisa mencintai dengan luar biasa. Ya. Makanya itulah saudara, orang sedang jatuh cinta itu semua jadi menyenangkan, ya, semua jadi bergairah. Maka penting saudara, orang jatuh cinta itu jarang sakit saudara, kecuali putus cinta itu wah mau stres dan sebagainya. Tapi kalau sedang jatuh cinta, dilanda cinta, dua orang yang saling mencinta, dilanda cinta, banyak sehatnya. Kenapa? Hatinya senang terus, makannya jadi enak. Kalau makannya senang, makan dengan enak saudara, itu metabolismenya juga baik. Lalu seluruh sel-sel tubuhnya jadi segar semua. Wah, jadi imunnya kuat saudara sekalian. Orang jatuh cinta seperti itu. Nah, kalau kita ngerti demikian, betapa pentingnya kalau kita hidup dalam cinta terus, ya, hidup dalam kasih saudara sekalian. Maka kita tidak akan stres, tidak akan tertekan jiwa kita, hidup kita. Nah, saudara, Allah sumber kasih. Waktu Tuhan menciptakan manusia, saudara sekalian, Tuhan memberikan manusia itu memiliki kemampuan untuk mencintai, untuk cinta saudara. Jadi kalau kita perhatikan ya, seorang pria, wah orangnya kasar, orangnya galak, kereng saudara ya, ngomongnya ketus, wah pokoknya ya keras gitu. Tapi begitu jatuh cinta saudara, bisa berubah saudara ya. Sama orang yang dicintai itu bisa lemah lembut, ramah. Saudara, saya pernah ya memberkati, terus kemudian yang laki gede dhuwur saudara, keker begitu. Istrinya itu kecil, saya bingung, satu gede besar, satunya kecil. Tapi saya lihat itu yang laki itu sudah nurut aja sama istrinya, kadang-kadang dijiwet, iya Thomas, saudara. Tapi menengah saudara. Oh saudara sekali, oh coba kalau orang lain saudara, wow bisa dipukulin saudara ya. Tapi sama orang yang dicintai, bisa seperti demikian, bisa berubah jadi lemah lembut, bisa ramah, bisa ingin naati dia ya, disuruh apa nurut saudara. Orang yang jatuh cinta seperti itu ya. Jadi Tuhan menciptakan sesuatu yang sangat dicintai ya. Tuhan itu menciptakan sesuatu yang sangat dicintai, yaitu siapa? Yaitu manusia, yaitu saya dan saudara ya. Tuhan menciptakan saya dan saudara itu tempat Tuhan mencintai kita. Tuhan ingin mencurahkan cintanya. Nah, maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Ya, kita baca dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya. Ya, jadi yang bisa hidup dalam cinta kasih manusia karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Kalau kita baca Alkitab, Allah itu kasih. Ya, Allah itu kasih. Jadi ketika menciptakan manusia juga di dalam kasihnya. Ya, Allah sangat mengasihi manusia. Mengasihi saya dan saudara semuanya. Kasih Allah itu sudah terbukti, sudah sejak awal sudah Tuhan menciptakan, Tuhan mengasihi. Sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan Allah buktikan kasihnya, semua manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak ada satupun orang yang benar di mata Tuhan, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan sendiri datang ke dalam dunia, dia tebus dosa kita, dia berkorban, Tuhan Yesus datang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Kalau saudara bisa merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kita, bagi kita saudara, maka itu menolong kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan, hanya sejauh mana saudara menyadari betapa besar cinta Tuhan kepada kita, mengasihi kita semua. Jadi saudara dikasihi Tuhan, karena kita diciptakan dengan kemampuan untuk mencintai, maka manusia sejak dari dia dibentuk
sampai pada akhir hidupnya ingin hidup di dalam cinta, hidup di dalam kasih. Siapa yang mau hidup di dalam kebencian, hidup dalam kepahitan saudara? Gak ada. Sebenarnya manusia itu semua ingin hidup di dalam cinta, hidup di dalam kasih saudara. Karena itu memang Tuhan menciptakan manusia sejak semula seperti itu. Nah, jadi saudara, sejak manusia dibentuknya, masih di dalam rahim ibunya, saudara, janin itu bukan bagian dari seorang ibu. Ya. Janin itu adalah manusia kecil, itu adalah seorang pribadi, itu sudah manusia kecil, sudah punya pribadi. Ya. Jadi bukan ini bagian dari seorang ibu saudara ya di rahimnya ibu, tapi itu adalah seorang ya manusia kecil yang sudah punya pribadi. Nah, ketika sedang hamil, seorang istri, seorang ibu sedang mengandung, nah ini sangat penting. Kalau ketika dia tahu dia hamil, dia tahu dia mengandung, terus kemudian dia tidak siap, dia tidak ingin, terus dia mulai menolak, sudah ada pikiran menolak, bahkan kalau sempat usaha untuk menolak, menggugurkan, ya itu melukai janin itu saudara ya. Hati janin itu saudara, jiwanya terluka. Nah, orang yang ketika dia dikandung oleh ibunya itu dengan rasa tertolak, nanti ketika dia lahir, jiwa tertolaknya itu ada. Sehingga seringkali dia mengalami problem emosi ya. Jadi sejak dalam kandungan itu sudah butuh kasih dari ibunya, khususnya dari orang tuanya. Pasti orang tua ya suami istri yang pasangannya sedang hamil harus mencintai, harus menyambut. Ya seorang istri harus senang, kamu dinantikan, aku nantikan kelahiranmu, aku sayang dan sebagainya. Suami tumpang tangan, mendoakan, terus bacakan firman Tuhan, maka janin di dalamnya dia merasakan kasih sayang, perhatian, dia diingini, dia diharapkan. Itu beda saudara, beda sekali dengan janin yang tidak diharapkan. Nanti itu mempengaruhi jiwanya. Nah, ini dari situ saudara, sejak dari lahir. Lalu begitu sudah lahir saudara, dia mulai di dalam dunia, dia butuh kasih dari orang tua dan orang sekitarnya. Ya. Dia butuh sentuhan kasih, dia butuh belayan, dia butuh dekapan. Jadi kalau kita perhatikan bayi yang mendapat kasih yang baik dari orang tuanya, khususnya dari ibunya, oh itu saudara sekalian, begitu dia nangis, ibunya dekat, langsung diangkat, langsung diem ya. Langsung dia merasa nyaman dan sebagainya. Karena seperti itu sudah, dia butuh. Jadi kalau bayi sejak dia lahir, kemudian dia kurang perhatian dari orang tuanya, apalagi mengalami kekerasan semasa dia masih bayi, masih terus kecil sudah mengalami kekerasan dari orang tua, mungkin dari perawatnya atau itu saudara ya baby sisternya. Nah, ini jiwanya terluka ya, dan bisa meluka batin sehingga dalam hidupnya dia seringkali banyak masalah problem, emosinya bisa terjadi. Terjadi orang yang mudah emosi, mudah marah, pemarah, terus orangnya egois, lalu kemudian pendendam, pembenci, senang dan cenderung berbuat jahat. Ya, jiwanya terluka, ya, hatinya terluka, perasaannya terluka, batin, mengalami luka batin. Apa yang harus kita lakukan ya? Apa yang harus kita lakukan supaya hidup dalam kasih Allah? Ya, supaya kita bisa hidup dalam kasih Allah. Yang pertama saudara, ya kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Itu kuncinya. Kualitas hubungan kita akan menentukan kualitas kehidupan kita. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu seberapa, kualitas hubunganmu dengan Tuhan bagaimana, kualitas ibadahmu kepada Tuhan seperti apa, kualitas sikap hatimu kepada Tuhan seperti apa. Seperti itulah kehidupan rohani saudara. Kehidupan ya roh kita itu seperti itu. Seperti seberapa saudara sekalian ya hubungannya seperti apa kepada Tuhan. Itu akan menentukan kualitas kehidupan rohani kita. Demikian juga dalam kehidupan suami istri, hubungannya seperti apa?
Kalau hubungannya baik, hubungannya rukun, hubungannya harmonis, maka kualitas pernikahannya pasti kualitasnya baik, pasti pernikahannya harmonis, saudara. Dan demikian juga hubungan dalam keluarga, orang tua dengan anak, kalau baik saudara, pasti rumah tangga yang baik saudara. Jadi ditentukan ya hubungan. Nah, hubungan yang baik akan memberikan kualitas kehidupan yang baik. Nah, terus saudara sekalian, hubungan itu ada levelnya, hubungan yang akrab, hubungannya yang intim, ya. Seberapa intim kita itu akan menentukan nilai rasa sayang kita. Jadi kita menyadari Allah terlebih dahulu. Allah itu terlebih dahulu mengasihi kita manusia, mencari manusia, menghampiri manusia. Malah seringkali kita yang tidak menyadari kalau Tuhan hadir, tidak memperhatikan, kurang peka. Kita harus menyadari bahwa Allah terlebih dahulu mencari kita, Allah terlebih dahulu mengasihi kita, Allah terlebih dahulu melayani kita. Seperti ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Aku yang mengasihi kamu terlebih dahulu, aku yang mencari engkau. Saudara, itulah yang dikatakan Tuhan. Karena Allah itu kasih dan Allah itu membangun, Tuhan punya kehendak membangun hubungan dengan kita, hubungan yang kualitasnya kualitas ilahi, yang sempurna. Tapi seringkali saya dan saudara kurang menyadari, kurang memperhatikan, kurang bisa mengerti saudara. Sehingga kadang-kadang, mana Tuhan, mana kasih Tuhan, mana. Begitu ada tekanan, ada masalah, saudara sudah merasa Tuhan itu jauh dan sebagainya. Tidak pernah Tuhan jauh dari kita, saudara. Bahkan Tuhan berkata, ketika kita dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan kesesakan, aku pun ada di sana. Aku pun ikut mengikuti apa yang dirasa, saudara. Kenapa boleh terjadi? Tuhan punya rencana supaya kita itu menjadi kuat, supaya kita bisa menyadari bahwa Tuhan selalu ada. Kita bisa belajar dari Daud itu yang menyadari penyertaan Tuhan. Maka dia bermazmur di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan membaringkan aku di rumput yang hijau, aku tidak kekurangan. Lalu Tuhan menuntun aku ke air yang tenang, membuat jiwaku segar, jiwaku disegarkan, menuntun di jalan kebenarannya. Sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, gada dan tongkatmu menghibur aku. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku, pialaku penuh dengan minyak. Dan satu hal yang kurindukan, tinggal di dalam baitnya selama-lamanya. Tinggal dalam hadirat. Ini saudara. Jadi Daud nyadari, Daud bisa mengerti betapa Tuhan mencintai, mengasihi dia. Saya ajak kita semua mulai saudara harus nyadari bahwa Tuhan sayang kepada kita, Tuhan mencintai kita, bahkan saudara Tuhan mencintai semua orang. Tuhan ingin semua orang itu diselamatkan, semua orang menerima kasih-Nya, semua orang bisa menerima anugerah, keselamatan, anugerah, kasih karunia Tuhan. Semua orang, bahkan yang masih berdosa, masih jauh daripada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi. Terlebih lagi kepada kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Mari kita baca supaya kita ngerti bagaimana Tuhan itu berbicara bagi kita sehingga kita bisa membangun hubungan yang makin hari makin intim. Ayub pasal 33 ayat 14. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Nah, dari kitab Ayub ini saudara, melalui Roh Kudus, Ayub mulai menulis saudara, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara. Jadi Tuhan itu berfirman dengan berbagai cara 1-2 cara. Tetapi orang tidak memperhatikan. Tetapi ternyata orang tidak memperhatikan, kurang memperhatikan, kurang peka. Dalam mimpi, Tuhan bicara bisa dalam mimpi,
dalam penglihatan waktu malam, ya sedang tidur nyenyak, Tuhan membuka telinga untuk mengejutkan teguran-teguran. Nah, seringkali Tuhan berfirman melalui hamba Tuhan, melalui khotbah, sebenarnya menegur kita. Kita itu kalau mau nyadari saudara, mau buka hati, tidak mengeraskan diri, kita nyadari, wah itu firman doaku ya, menegur saya, ini mengingatkan saya. Ya. Saya kalau mendengar firman Tuhan saya resapi dan banyak sekali kadang-kadang menegur. Iya, ketika itu berbicara, ayo lebih sungguh-sungguh, kita rasakan juga, ya ini teguran. Misalnya seperti itu, ayo baca Alkitab ternyata bolong-bolong. Oh, itu teguran-teguran yang Tuhan berikan. Ya, tapi seringkali manusia tidak memperhatikannya. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana menjaga atau memelihara api cinta, yaitu dengan membangun hubungan yang intim terus-menerus. Ya, kalau kita ingin terus ada dalam api ilahi, api cinta ilahi, api kasih Tuhan, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan terus-menerus. Nah, kita harus belajar mendengar suara Tuhan. Komunikasi itu tidak lepas daripada mendengar dan didengar, saudara sekalian, komunikasi. Nah, kita bersyukur saudara, Tuhan tetap berbicara kepada kita. Ya. Tuhan itu tetap berbicara pada kita sampai saat ini. Kita bisa belajar dari firman Tuhan saudara, ketika Tuhan panggil Samuel. Ya. Waktu itu Samuel masih kecil, ya, masih kecil. Lalu Tuhan panggil dia, Samuel, Samuel. Dia kan tidurnya di bait Allah saat itu. Dia dipanggil, dia datang kepada Imam Eli, ya, bapak rohaninya. Nah, dia tanya, bapak, kamu manggil saya. Terus Imam Eli berkata, aku tidak panggil kamu, tidurlah lagi. Nah, terus kemudian Samuel tidur lagi. Lalu kemudian dia dengar lagi panggilan, Samuel, Samuel, dia lari lagi ke tempat Imam Eli. Bapak, apa kamu manggil aku? Oh, aku tidak memanggil kamu, dah tidur lagi. Lalu untuk ketiga kalinya Samuel juga lagi dengar, Samuel, dia datang kepada Imam Eli dan Imam Eli berkata, aku tidak manggil. Lalu Imam Eli mulai nyadari, ya, kalau nanti Tuhan panggil kamu, kamu jawab, Tuhan hambamu mendengar. Nah, sudah Samuel masih kecil, ya, jadi belum mengerti, dia belum mengerti Tuhan memanggil dia tidak menyadari, ya. Dan waktu Imam Eli, ya, Salomo datang, bapak tadi manggil aku. Awalnya juga tidak menyadari bahwa itu Tuhan. Tapi Imam Eli kemudian dia memperhatikan, lalu dia nyadari, oh Tuhan yang panggil dia. Jadi Tuhan memanggil saudara, manggil nabi-nabinya, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia dan sebagainya, dan termasuk memanggil saya dan saudara. Dengar panggilannya. Dengar Tuhan panggil saya, Tuhan panggil kita semua, ya. Tuhan mengenal kita, Tuhan memanggil saya dan saudara. Tapi butuh kita memiliki kepekaan untuk kita mendengar, ya. Tuhan bisa berbicara melewat mimpi, lewat penglihatan, lewat suara yang audible yang bisa kita dengar. Tuhan bisa bicara melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, dan kita bisa mendengar saat kita merenungkan firman Tuhan. Nah, mari kita belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar berkomunikasi dengan Tuhan? Yesaya 50 ayat yang keempat dan kelima demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah, saudara, dari firman Tuhan, Tuhan Allah telah memberi kepada saya dan saudara lidah seorang murid, ya. Dengan perkataan aku dapat memberi semangat. Jadi kalau Tuhan menaruh firman di dalam mulut kita, akan memberi semangat. Pertama, memberi semangat diri kita sendiri juga pada saat kita berkata, firman itu juga akan berbicara bagi kita, saudara, dan juga bagi orang. Sehingga orang yang mendengar mendapat kekuatan yang baru, tidak lesu, semangat yang baru. Dan kemudian Tuhan berkata,
setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah ini butuh saudara, kita semua kita diajari untuk kita memiliki persekutuan secara pribadi, memiliki doa pagi secara pribadi, cari Tuhan, sudah belajar untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan pada murid-muridnya 1 jam, memang saudara, minim paling tidak itu berjuang 1 jam. Kalau 15 menit saudara, tidak akan dengar apa-apa saudara ya. Saudara baru mau berdoa, memuji Tuhan, pikirannya masih ke sana kemari, saudara sekalian. Tapi terus saudara berjuang dan berjuang dan kemudian bisa mulai meresapi, mendengarkan suara Tuhan. Tuhan ketika Tuhan bisa bicara langsung atau timbul dalam hati, ya saudara sekalian memberikan ini inspirasi, intuisi di dalam hati, mungkin juga suara yang didengar, ini orang-orang tertentu saudara yang mendengar secara audible, ada yang diberi penglihatan. Kalaupun tidak saudara, mungkin Tuhan bicara dengan mimpi. Kalau tidak saudara, Tuhan bicara melalui firman-Nya. Ketika kita baca Alkitab saudara, dan kita minta tuntunan Roh Kudus, kita merenungkan seringkali firman Tuhan itu berbicara, mengingatkan pada kita, membangkitkan iman kita, meneguhkan, ya, memberikan penghiburan, pengharapan kepada kita. Jadi Tuhan sendiri setiap pagi mempertajam pendengaranku untuk mendengar, ya, seperti seorang murid. Perlu sudah dilatih, itu perlu petekunan. Nah saudara, saya pernah dengar seorang hamba Tuhan, ya, dia bersaksi ketika dia di dalam persekutuan, ya, persekutuan seperti ini, ada puji-pujian, ada musik saudara, ada yang mimpin pujian, dan itu dia berkata, cepat sekali dia bisa masuk hadirat Tuhan, ya. Karena seperti itu, ketika dia di rumah, terus dia mulai nyanyi sendiri, dia muji sendiri, wah kadang-kadang begitu ngalami kesulitan. Kadang-kadang kita memang suara kita juga fales, kadang-kadang kita nyanyi dengar suara kita sendiri, kok enggak pede, enggak nyaman, saudara sekalian. Kadang-kadang itu yang membuat kita jadi sulit untuk masuk hadirat Tuhan, karena pikiran-pikiran. Nah tetapi hamba Tuhan itu terus berlatih saudara, ya, dia terus berlatih. Mungkin butuh waktu yang cukup lama, dia cerita butuh waktu 30 menit lebih baru dia bisa merasakan hadirat Tuhan. Tapi ketika dengan setia terus dia lakukan saudara, akhirnya semakin cepat, ya. Tidak butuh 30 menit, terus kemudian 20 menit dia bisa masuk hadirat Tuhan. Tetapi begitu dia terus saudara sekalian, dia punya tempat yang menjadi tempat dia bersekutu. Jadi ketika dia masuk tempat itu, dia sudah merasakan hadirat Tuhan. Maka penting saudara, kalau saudara tidak punya ruang khusus doa, nah kalau Tuhan diberkati, ya, kalau saudara diberkati oleh Tuhan, punya uang, bisa bangun rumah, sudah khusus punya kamar doa. Ya, itu penting saudaranya. Kamar doa juga bisa menjadi kamar peperangan kita, kamar di mana kita bersekutu dengan Tuhan, dan di lewat kamar doa kita berperang, kita lawan segala kuasa kegelapan dan sebagainya. Tapi yang jelas saudara, kita berusaha membangun satu hubungan yang intim. Kalau tidak pun saudara, mungkin kalau kita di kamar nanti takut mengganggu mereka yang tidur, ya kita keluar, ya. Di ruang tamu kita, ruang makan kita, di mana saudara bisa bersekutu dengan Tuhan dengan tenang, ya. Pertama berusaha masuk hadirat Tuhan. Nah, untuk masuk hadirat Tuhan, firman Tuhan berkata Tuhan hadir di atas puji-pujian. Salah satu adalah dengan puji-pujian. Kalau tidak bisa nyanyi saudara sekalian, bisa dibantu dengan radio. Kalau tidak, saudara sekalian smartphone kita segitu banyak, ya, bisa ambil Pondok Daud, nah, pilih saja, sudah ikut mengalir di situ. Nah, kalau sudah masuk dalam hadirat Tuhan, sudah baca firman Tuhan, minta pengurapan dari Tuhan, supaya Tuhan membukakan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan pasti berbicara, ya, Tuhan akan menunjukkan kepada kita, sehingga kita latih saudara, pendengaran kita makin dipertajam oleh Tuhan, sehingga ketika kita beribadah, ketika kita dengar firman Tuhan, itu tajam, cepat kita nangkep, oh Tuhan itu bicara untuk kita ini. Ada orang saudara ke gereja, mungkin bahkan sudah bertahun-tahun, tapi telinganya itu tidak tajam-tajam. Ya, kalau tidak tajam ya setengah budak saudara, ya, setengah tidak ngerti. Jadi dengar ya dengar saudara, ya, tapi ngalamun atau apa. Jadi ketika pulang dapat apa? Ya, tidak tahu, tidak dapat apa-apa. Cuma ketika nanti ilustrasinya yang lucu-lucu malah tertawa, itu saudara yang diingat. Tapi pesan Tuhan tidak ditangkap saudara. Karena dia tidak mempertajam telinganya. Tuhan itu sudah ingin supaya kita tajam pendengaran. Tuhan itu, tapi kalau kita tidak mau membuka
telinga kita untuk mendengar, ya sulit saudara ya, untuk kita bisa tajam, untuk kita bisa mengerti. Jadi saudara, ya Tuhan sudah membuka ya telinga ya kita. Aku tidak memberontak, ya jangan memberontak saudara. Ketika datang firman Tuhan, ya seringkali seperti itu ya. Ketika hati kita mungkin sempat kita tuh difitnah, kita sempat dirugikan, kita timbul kemarahan, dan kalau kita biarkan kemarahan terus membakar hati kita, akhirnya jadi sebuah kebencian, ya sudah jadi dendam. Dan ketika firman Tuhan datang, Tuhan berkata, jangan menyimpan akar kepahitan, mengampuni, ayo mengampuni firman Tuhan. Nah tadi kalau tidak mau dipertajam telinganya, jadi inginnya berontak. Ya, Tuhan, firman Tuhan bukan untuk saya. Itu bukan untuk saya. Nah, mungkin seperti itu saudara. Tapi firman Tuhan kalau tidak dia Tuhan nutup diri saudara, ya sudah. Nanti tetap dia tidak bisa mengampuni. Tapi kalau dia izinkan untuk Tuhan berbicara, Tuhan, tapi hatiku terlalu sakit. Hatiku sakit sekali Tuhan. Dia begitu melukai hatiku, mengecewakan aku. Aku tidak bisa mengampuni Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengampuni, aku juga tidak mengampuni. Nah saudara, Tuhan pertajam, tapi belajar seperti ini. Aku tidak memberontak. Nah, penting, aku tidak memberontak. Aku tidak melawan firman-Mu. Aku tidak menolak firman-Mu. Aku tidak berontak. Itu pun harus pertama saudara. Datang firman Tuhan, jangan memberontak. Ya, tapi belajar. Tuhan tolong saya, untuk saya bisa menerima, bisa melakukannya. Jadi minta, memang saya nyadari saudara ya, pernah ada seorang ibu konseling sama saya. Gimana Pak, saya sakit hati saya. Tak bawa sampai mati, malah dia berkata gitu ya. Dia belum cerita apa-apa, Pak saya ini sakit hati Pak. Hati saya terluka, saya benci, saya marah. Dan kebetulan sama suaminya. Bawa ke mati, jangan. Lalu dia cerita, kenapa sampai demikian. Ya kalau cerita apa yang dia katakan sudah, dia dimaki-maki, dihina, ya tidak layaklah perkataan suami seperti itu ya. Direndahkan, ya sudah dia terluka, ya, sangat terluka, tidak dihargai. Sampai akhirnya stres saudara ya. Jiwanya tertekan. Lalu saudara saya sadari, diampuni Bu, diampuni. Tidak bisa Pak, saya terluka, hati saya sudah hancur. Sakit itu. Minta pada Tuhan. Memang ibu tidak bisa, tapi jangan berontak Bu. Ya. Tuhan berkata ngampuni. Minta Tuhan tolong saya mau taat. Tapi saya tidak bisa Tuhan. Tolong saya yang tidak bisa. Minta saudara, terus minta. Satu saat Tuhan pasti memberikan hati bisa mengampuni. Begitu bisa mengampuni, bro saudara sekalian. Tiba-tiba semua yang batu, yang mendidih hatinya keluar. Yang membuat dia pahit tertekan hidupnya keluar. Oleh karena karya Tuhan. Tapi belajar, ngomong dulu Mbak Tuhan, saya tidak mau berontak. Saya mau taat Tuhan. Tolong saya. Dan Tuhan akan menolong. Sehingga ketika kita bisa saudara mengampuni dan bahkan kemudian kita bisa mengasihinya kembali saudara, bahkan mengubah tadinya benci jadi bisa mengasihi, itu bukan kekuatan kita. Tapi karena kita jadi seorang murid yang dipertajam telinganya dan tidak menjadi pemberontak, sehingga bisa taat, sehingga bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan dia bisa terlepas. Dan semua daging kemuliaan Tuhan. Dia tidak akan berkata, itu karena saya bisa. Bukan. Karena Tuhan yang menolong. Karena Tuhan yang memampukan. Karena Tuhan yang membuat aku bisa mengampuni. Kalau secara manusia, aku tidak mungkin bisa. Dan itulah Tuhan yang dipermuliakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi saudara, ketika datang firman Tuhan ini saudara ya, Tuhan telah membuka telingaku. Ya. Tuhan buka telinga kita untuk dengar firman Tuhan apapun, aku tidak memberontak. Tidak memberontak, saudara. Ya jangan memberontak. Kalau Tuhan berkata, berilah, saudara sekalian. Waduh ini saya butuh begini-begini. Tapi kalau Tuhan terus ngomong dengan kuat, belajar. Tuhan, saya tidak mau berontak. Beri saya kemampuan
untuk taat kepadamu. Begitu kita taat, plong saudara ya. Wah, ada sukacita yang besar, sekalipun ada sesuatu yang terambil dari kita. Tapi beda, kita yang dapatkan adalah satu sukacita yang besar. Jadi saudara, firman Tuhan berkata Tuhan telah membuka telinga. Tuhan itu senantiasa yang membuka telinga kita, tapi seringkali kalau kita berontak, ya akhirnya tertutuplah telinga kita, kita tidak jadi taat kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu menaruh firman-Nya di lidah, tadi dikatakan, menaruh di lidah. Jadi kita perlu baca firman Tuhan, kita ucapkan, kita perkatakan. Dan jangan sekedar hanya jadi pendengar, tadi ya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya yang menyertai kamu selama-lamanya. Jadi saudara, yang pertama apa? Kita belajar, Tuhan aku mau mengasihi engkau ya. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi engkau, kau taat padaku. Jadi kita memiliki sikap hati dulu. Ya, memiliki sikap hati kita mau taat kepada Tuhan. Nanti Tuhan ngasih penolong, Roh Kudus menolong semua apa yang Tuhan perintahkan, semua yang Tuhan kehendaki kita bisa melakukan karena ada penolong, yaitu Roh Kudus akan menolong kita. Tapi sikap hati kita terlebih dahulu, kita mau taat, kita mengasihi Tuhan, aku mau taat. Maka Tuhan nanti akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus yang menolong kita supaya kita bisa melakukan setiap perintah Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Lalu dikatakan, barang siapa memegang perintahku, tidak memberontak tadi ya, jangan berontak, tapi pemegang perintahku dipegang dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi saudara, tadi ya Tuhan pertajam telinga kita untuk dengar firman Tuhan, tapi jangan berontak, tapi pegang firman Tuhan itu. Supaya Tuhan dan kita melakukannya. Nanti Tuhan sendiri berkata, itu kamu yang mengasihi aku, maka aku akan datang. Allah Bapa akan datang, Yesus akan datang, Roh Kudus akan tinggal di dalam kita, menyertai kita saudara. Jadi seperti itu. Lalu kalau sudah menyertai Tuhan ya, kita belajar untuk mendengar, mempertajam telinga kita, tidak memberontak. Tuhan itu memberikan pada kita saudara ya, untuk kita menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita menjadi pribadi yang dicintai Tuhan, Tuhan akan memenuhi keinginan kita. Yang penting nomor satu, kita ini dicintai Tuhan dulu ya, kita dikasih Tuhan. Dengan apa? Ketika kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi keinginanmu. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara, kalau kita sudah percaya mengasihi Tuhan, nah, saudara tidak usah ragu-ragu ya. 1 Yohanes 3:21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi saudara, kalau kita tadi memegang perintah Tuhan, melakukannya, maka di sini dan hati kita tidak menuduh ketika kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan, hati kita damai sejahtera, tidak merasa tertuduh, tidak ada sesuatu yang mengganjal. Dengan keberanian kita menghampiri tata kasih karunia, mendekat kepada Allah, dan apa saja yang kita minta, kita akan memperoleh daripadanya karena kita menurut perintahnya. Lalu di 1 Yohanes 5 ayat 14 ini ditegaskan lagi, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi saudara, nomor satu, Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan sudah curahkan kasih-Nya kepada kita. Dan bagian kita, pegang perintah Tuhan. Jangan jadi pemberontak, tapi pegang firman Tuhan.
minta tolong Roh Kudus supaya kita jadi pelaku. Begitu kita jadi pelaku, kita taat pada firman Tuhan. Tuhan berkata, kamu mengasihi aku. Dan kalau engkau mengasihi aku, maka aku tinggal di dalam engkau. Dan Tuhan, ya saudara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan tinggal bersama. Lalu saudara, Tuhan berkata, apa yang kamu minta? Tuhan akan kabulkan. Apa yang kau minta? Dan kita dengan berani datang pada kasih karunia Tuhan. Tidak ragu-ragu, karena Tuhan akan memberikan ketika apa yang kita minta. Karena pasti sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Oleh sebab itu sudah dikasih Tuhan untuk kita bisa hidup di dalam cinta. Sekali lagi ya, ketika kita senantiasa hidup dalam cinta, cinta itu membuat segala sesuatu indah, segala sesuatu menyenangkan, saudara sekalian. Dan hanya mereka yang membangun hubungan cinta itu, saudara, kualitas cinta kita tidak lepas dari kualitas hubungan kita. Dan demikian juga hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Kalau kita semakin intim, semakin dekat melekat, maka kisah cinta kita, level cinta kita tinggi. Demikian juga dalam kehidupan kita suami istri. Ayo dibangun, saudara ya, komunikasi yang baik sehingga kita mengasihi dia, mengasihi pasangan kita dan kasih yang tulus, saudara. Kita bahagia, ya. Jangan mikir yang dikasih nanti bagaimana. Yang penting kita melakukan. Kita sendiri akan merasakan bahagia. Kita sendiri sudah, jangan lihat pasangan kita. Nanti kalau lihat pasangan kita nuntut, gak pernah kita bisa mengasihinya. Tapi kita terlebih dahulu seperti Tuhan. Kita mengasihi dulu. Dan kalaupun yang dikasih itu tidak berubah, gak usah khawatir saudara. Kasihmu balik kepada kamu. Kamu tambah cinta saudara ya. Kamu tidak jengkel walaupun masih tidak seperti yang kamu harapkan. Tapi kamu sudah jadi pemenang. Tidak berontak pada apa yang Tuhan perintahkan. Penting kita membangun hubungan yang intim sehingga kita akan memiliki keberanian meminta dan percaya Tuhan mengabulkan doa kita. Dan kita hidup dalam kasih senantiasa, maka hidup kita penuh gairah, kita penuh semangat. Mari kita bersama-sama, kita akan berdoa, kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan dukungan doa. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih untuk hadirat-Mu, dan saat ini dengan iman, dengan percaya kami menghampiri tata kasih karunia-Mu, dan kami bawa doa bagi saudara-saudara kami, yaitu Kristiana yang saat ini berdoa untuk Joko Wiono, supaya Tuhan memberikan mujizat kesembuhan, jantungnya normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakitnya oleh pengurapan, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Gracia yang saat ini berdoa, anaknya yang kedua, yang saat ini sikap hatinya yang judes banget, Tuhan tolong jamah, Tuhan pulihkan. Dan terlebih kalau Gracia terluka hatinya, Tuhan berikan kemampuan untuk mengampuni anaknya. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang akan memulihkan. Dan Tuhan memberikan hati yang penuh dengan belas kasih. Sehingga anaknya pun akan dijamah oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Agus Kurniawan yang saat ini berdoa supaya Tuhan buka jalan untuk mengajukan bank. Supaya semua hutang bisa tertutup dengan baik, dengan lunas. Kami berdoa untuk Nunik Kristiawati yang berdoa untuk pekerjaannya di Pasar Klewer. Tuhan berikan berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Dian Setiawati yang berdoa untuk Kila yang saat ini ada di universitas yang terbaik. Tuhan terus menjaga pergumulannya. Terima kasih Tuhan, Kau akan nuntun Kila sehingga dapatkan universitas yang terbaik. Kami berdoa untuk Ripka Bibin yang saat ini berdoa untuk rumah segera laku dan bisa bayar hutang. Kami bawa doa-doa ini di hadapan-Mu dengan iman, dengan percaya Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa dari hamba-hamba-Mu. Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, lawat bangsa kami dari Merauke sampai Sabang, terjadi lawatan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Kami rebut 280 juta jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, berikan hati yang takut akan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus, segala spirit yang mengintimidasi, segala kuasa-kuasa kegelapan, roh pengulu udara, pemerintahan di udara, penguasa udara, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Juga roh antikris kami hancurkan dalam nama Yesus. Terjadi lawatan, terjadi pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus juga roh korupsi kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan segala pikiran yang hendak membuat kerusuhan, membuat pertikaian, membuat huru-hara kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan terus mengalir bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, dan semua ini kami kembalikan untuk kebesaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.